kurikulum SD. Berarti ini pengajaran fokusnya ya? Iya, Nah, apa saja mata pelajaran yang diajarkan? Oke. Untuk mata pelajarannya, jadi kita kan punya dua ya Pak, itu pendidikan pengajaran dan keterampilan. Kita ketemu lagi di podcast FIBUI. Podcast ini akan membahas dan mengelaborasi program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Akademika FIBUI dan memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, di episode hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu program yang dikelola oleh BEM FIBUI yang nanti akan diceritakan oleh Dewi sebagai pelaksananya. Dewi akan menceritakan bagaimana salah satu program pengabdian pada masyarakat BEM FIBUI dijalankan di tahun 2021. Sebagai pembuka, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini, Dewi. Ini Dewi, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimah Zirmolana. Saya dari program studi arkeologi angkatan 2020. Di sini saya merupakan ketua pelaksana dari kegiatan Cerita dari Lapas BEM FIBUI 2021. Oke, terima kasih Dewi. Sebagai pembuka, bisa tolong ceritakan nggak cerita dari lapas itu apa sih? Baik, Rachel. Jadi Cerita dari Lapas atau yang biasa disingkat Cerdas Pak, merupakan salah satu program kerja turunan yang sudah ada selama 5 tahun di bawah naungan Departemen Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan BEM FIBUI yang bergerak dalam bidang pendidikan pengajaran dan keterampilan bagi warga binaan. Oke, nah tahun 2021 Cerdas atau Cerita dari Lapas itu diadakan di mana? Pada tahun ini kita menyelenggarakan kegiatan Cerdas di 2 lapas Pak, yang sebelumnya 1 lapas, namun untuk tahun ini kita mencoba melebarkan sayap di 2 lapas. Yang pertama yaitu di Lapas Paledang Bogor, itu yang sudah menjadi partner kegiatan kami selama 5 tahun. 5 tahun. Nah kemudian kami selanjutnya yaitu di LPKA atau Lembaga Pembimbing Khusus Anak kelas 2 Jakarta di Cinere Pak. Cinere, oke, Cinere berarti baru tahun ini ya? Iya, baru tahun ini. Oke, nah yang di Lapas Paledang Bogor itu kapan tepatnya dilakukan dan berapa lama? Jadi untuk pelaksanaan kegiatannya masing-masing lapas itu sama Pak, dari tanggal 11 September hingga 27 November 2021, lebih tepatnya 3 bulan. 3 bulan ya, kalau yang di LPKA Jakarta juga sama persis sama ya? juga, Pak. Oh, berarti timnya ada 2? Sama, Oh, jumlah personel yang ikut di Lapas Paledang dengan LPKA Jakarta ini kalau digabung berapa orang totalnya? Kalau digabung itu dari panitia sendiri ada 16 orang, 16 orang. Dan dari relawan pengajar mahasiswa FIBUI ada 16 orang juga Pak. 16 orang, oh jadi total 32 ya? Wow, banyak ya. Nah, kalau di Lapas Paledang ini kalau nggak salah kan warga binaannya itu dewasa ya? Paledang, iya. Kalau di LPKA ini kategorinya anak-anak. Iya. Oke, nah kalau yang di Lapas Paledang ini yang diajarkan atau programnya apa? Coba ceritakan, boleh nggak? Iya Pak, jadi pada dasarnya kurikulum yang kami pakai itu sama Pak, kurikulum SD. Karena apa? Karena menurut kami itu kurikulum yang paling mudah dan ya kita mengajarkannya juga paling mudah Pak. Lalu untuk umurnya Pak, kalau untuk di Lapas Paledang sendiri itu tentatif Pak, kadang-kadang ada yang 16 tahun ke bawah, ada yang 16 tahun ke atas. Ya mungkin kita juga tidak tahu kenapa ya Pak, tapi mungkin itu karena apa ya? Karena batasan Usia? Bukan usia, batasan apa ya namanya? Kalau misalnya keluarnya itu Pak apa? Dakwaannya, aduh bukan. Vonis? Iya, vonisnya Pak. Gitu. Jadi tergantung vonisnya Pak. Oke. Mungkin yang di Bogor itu ya misalnya kurang dari 5 tahun, nah itu di Bogor begitu Pak. Oh, jadi, durasi vonis hukumannya yang menentukannya. Iya. Oke. Jadi di sana tuh orangnya justru apa ya Pak? Orangnya tuh nggak tetap gitu Pak. Kadang-kadang berubah, kadang-kadang tetap. Jadi kayak misalnya nih tiba-tiba
minggu lalu mereka ada, minggu depan mereka udah nggak ada, ditanya kemana gitu kan ya, oh udah bebas kayak gitu Pak. Okay. Kalau misalnya yang di LPK sendiri itu menetap Pak. Oh, Gitu. orangnya itu Iya, aja. orangnya itu aja. Kalau yang di LPKA Cinere, Jakarta ya. Oke. Nah, tadi Dewi bilang kurikulum SD. Berarti Iya. ini pengajaran fokusnya ya. Iya, Nah, apa saja mata pelajaran yang diajarkan? Oke. Untuk mata pelajarannya, jadi kita kan punya dua ya Pak, itu pendidikan pengajaran dan keterampilan. Kalau Oke. untuk pendidikan pengajaran itu kita lebih fokus ke literasi numerik, literasi sosial, literasi sains, dan PKN juga bahasa Indonesia Pak. Bahasa Untuk Indonesia. keterampilan, kita keterampilannya itu ada keterampilan menulis surat, melukis masker, dan berbahasa Inggris gitu. Tapi untuk Lapas Paida Bogor itu kami lebih memfokuskan ke itu Pak, ke Calistung, baca tulis hitung ya. Karena walaupun umur mereka udah 20 tahun ke atas, ada bahkan sampai 40 tahun, itu mereka masih belum bisa membaca, menulis dan menghitung Pak. Oh, Gitu. gimana mau pesan orderan di GrabFood dong kalau nggak bisa? Wah. Iya. Oh, gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau untuk LPKA mereka sudah lebih apa ya? Ibarat tuh udah lebih pintar Pak, begitu kalau di LPKA. Kalau di Lapas Bogor, jadi kita harus dari awal gitu Pak, ulang. Misalnya ngajarin ini A, terus cara menulis huruf A tuh seperti ini, membacanya itu A, B. Oh, bener-bener buta huruf ya? Bener-bener buta huruf Pak. Itu kalau di persentase dari warga binaan yang kalian latih, kalian ajar, itu berapa persen sih tingkat buta hurufnya mereka? Tingkat buta hurufnya pas awal-awal itu bisa mencapai 8/10 Pak. 8/10 orang? Wow, banyak ya? Nah iya Pak, tapi karena itu Pak justru tadi kendala yang kami bilang adanya rotasi terus pembebasan gitu Pak. Jadi kami nggak bisa secara maksimal mengajarkan mereka begitu Pak. Jadi mereka belum bisa banget tapi udah keluar Pak gitu. Udah Jadi, ganti orang baru lagi. Jadi agak sayang gitu. Oke, nah kalau di LPKA relatif lebih tinggi tingkat literasi hurufnya ya, melek hurufnya lebih tinggi. Betul. Oh, mungkin karena ini ada perbedaan kelompok sosioekonomi kali ya. Oke. Nah, untuk menyiapkan program pengajaran, langkah-langkah apa yang disiapkan oleh panitia? Misalnya melatih dulu pengajarnya sekian bulan, merekrut pengajar, gimana? Coba ceritakan. Jadi awal terbentuknya itu kami melihat evaluasi tahun lalu dulu Pak, apa bagian mana yang kurang, gitu, Pak. Nah terus lalu kami juga meminta saran dari kakak-kakak yang sudah pernah turun langsung ke lapas, gitu Pak. Lalu kita melakukan rekrutmen volunteers, ya mahasiswa FIB, dan kami menemukan 16 orang. Sebelum 16 orang itu diturunkan ke lapas, kami lebih dulu melaksanakan ada namanya sharing session Pak. Jadi session itu kami mengundang 2 orang, yaitu Kak Syamar dan Kak Parpel. Jadi siapakah mereka? Kak Syamar itu merupakan ketua ketua departemen Pengmasling tahun sebelumnya? Iya, 2015. Dan beliau juga mencetuskan cerdas Pak, pertama kali itu oleh Kak Syamar. Oh gitu. Lalu yang kedua itu Kak Parpel. Kak Parpel ini dari BKK Pak. Nah, dia itu memang karena warnanya abu-abu? Bukan? Bukan. Oh enggak. Namanya emang Kak Parpel Pak. Gitu. Iya, Kak Parpel ini dari BKK. BKK itu apa? Program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Bahasa dan Kebudayaan Korea. Jadi mahasiswa lebih senang menyingkatnya BKK, Bahasa dan Kebudayaan Korea. Oke, lalu lanjut Kak Parpel. Kak Parpel ini merupakan volunteer cerdas angkatan 2019 Pak. Kan kalau angkatan 2020 itu ya Pak, tidak turun ke lapas karena waktu itu kan lagi pandemi. Oh iya, Jadi kita tunda waktu itu ya. Adanya hanya webinar Pak. Webinar ya betul. Jadi kita mengundang Kak Parpel selaku volunteer angkatan 2019 yang turun ke lapas. Jadi mereka sharing gitu Pak, ceritakan kayak apa aja sih yang harus dilakukan dan nggak dilakukan di lapas, kayak do and don't-nya gitu. Kayak misalnya do-nya itu jangan ngasih tahu nama asli kalian begitu Pak. Jadi identitas diri ya. Identitas diri kita. Jadi kita tuh di sana tuh pakai nama samaran begitu Pak. Kan saya Dewi. Nah, mereka tuh nggak tahu kalau misalnya saya Dewi. Jadi kayak saya punya nama samaran Mawar begitu Terus Pak. suaranya dikecilin. Awalnya saya cuma nyoba-nyoba gitu. Enggak ya? Oke, lanjut. Gitu. Iya Pak. Oh, caranya memang begitu ya? Cara begitu. Dan itu diajarkan oleh petugas lapas. Apa inisiatif kalian? Petugas lapas juga Pak. Menyarankan ya? Menyarankan. Oh, baik. Terus
Terus juga lebih baik dikasih tahu ke volunteer selanjutnya biar tidak ada kesalahan gitu. Ya pokoknya jangan kasih tahu identitas diri gitu Pak. Terus juga kalau misalnya kalau untuk Kacamata sendiri karena beliau sudah sangat berpengalaman dalam bidang mengajar, jadi kayak beliau tuh sharingnya secara umum gitu Pak tentang bagaimana cara mengajar yang baik. Cara mengajar. Ya, Oke. gitu. Jadi ada sharing session. Lalu untuk pengajarannya ada sesi khusus lagi. Iya, ada sesi khusus lagi. Khusus untuk membahas kurikulumnya. Iya. Nah, itu siapa yang diundang di situ? Yang diundang itu dari tim kami Pak, tim kurikulum kami. Formaturnya ya, konseptornya ya. Kalian yang melatih calon pengajar ini, volunteer ini. Itu berapa lama latihannya? Jadi 2 kali Pak, seminggu sekali. Jadi kami dari mereka langsung diterima, itu kami sudah mempersiapkan, sudah membagi-bagi kamu pasangannya siapa atau kamu pandang pelajarannya apa gitu Pak, sesuai yang mereka pilih gitu Pak. Jadi satu pelajaran ada 2 pengajar. Oke. Jadi total berarti tadi ada 5 mata pelajaran nih kalau nggak salah ya. Jadi berarti jadi diatur nanti jadwal pengajarannya. Lalu setelah pelatihan, sharing session, pelatihan baru terjun. Iya. Nah, sebelum terjun apakah ada audiensi dulu dengan pihak lapas untuk menjelaskan program, konsolidasi program, atau memperkenalkan volunteer, gimana prosesnya? Sebelum itu kami lebih dulu minta izin ke pihak lapasnya sambil menjelaskan apa itu cerdas dan berapa orang yang akan datang ke lapasnya gitu. Terus ya karena adanya PPKM waktu itu Pak, jadi tuh kami di Lapas Bogor tuh sempat tidak boleh Pak awalnya. Nggak diterima ya? Nggak diterima gitu Pak. Terus mereka menyarankan untuk online Pak di Zoom. Iya. Nah, lalu kita ya udah kita mengiyakan Pak daripada nggak jadi kan ya Pak ya. Mending ya udahlah nggak apa Zoom gitu. Ya udah kami sudah siap tuh Pak, Zoom Premium udah siap. Terus kita juga udah ngomong ke volunteernya dengan kayak minta maaf segala macam. Ada skenario online. Iya, skenario online gitu. Soalnya tuh LPKA kan sudah boleh otomatis offline datang ya kan? Sementara yang Bogor nggak boleh, takutnya tuh ada iri gitu Pak dari yang sana tim sana boleh datang, tim kita enggak. Makanya saya dan Devita selaku hukum saya tuh minta maaf banget gitu Pak. Tapi kemudian sekitar hamin seminggu Pak sudah mau turun ke lapas. Nah, saya bertanya lagi kan Pak ke Pak Made selaku humasnya, dan beliau bilang akhirnya mengizinkan Pak untuk offline. Boleh offline, tatap muka. Asalkan syaratnya yang pertama itu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, itu pakai masker. Lalu yang kedua itu melakukan vaksinasi. Lalu yang ketiga itu dibuktikan dengan sertifikat vaksin harus kita serahkan ya. Iya, betul. Mereka meminta 1 apa 2 kali sertifikat? 1. Cuman 1 cukup. Lalu yang ketiga itu tes swab antigen. Itu pada saat pertama kali datang, tiap kali datang dimintanya biasanya? Iya, kalau di LPKA seperti itu. Kalau di Bogor lebih ke vaksinasi Pak. Vaksinasi. Nah, dalam mengelola pembelajaran, artinya kan dalam 3 bulan itu waktu datangnya itu berapa kali? Apakah tiap minggu sekali, seminggu 2 kali, atau sebulan sekali, atau gimana? Pada awalnya itu di Lapas Bogor maupun LPKA itu kami datang setiap hari Sabtu ya, pukul 2 hingga 4 Pak. 2 siang sampai 4 sore ya? Itu rencananya Pak. Cuma dari pihak lapasnya bilang kalau itu udah kesorean Pak, udah nggak ada sipir yang menjaga gitu. Jadi disarankan mundur dari jam 10 sampai jam 12 gitu, jadi durasi tiap kali pertemuan 2 jam ya? Tiap hari Sabtu selama 2 jam sepanjang 3 bulan ya? Tapi itu terus berlanjut. Kalau di Bogor itu terus berlanjut Pak sampai akhir. Kalau di LPKA itu karena waktu itu kita kan sempat turun ke PPKM level 1 ya Pak. Jadi di LPKA sudah mulai kembali normal Pak, sehingga semua kegiatan di hari Sabtu tuh harus di hari kerja lagi Pak. Nah jadi Pak ketiga minggu terakhir, minggu ke 10, 11, dan 12 itu dari pihak LPKA-nya menyarankan kami untuk pindah hari Pak. Ke hari kerja ya? Tapi itu terserah, bebas dari kita Pak, mau hari apa aja. Asalkan di hari kerja gitu, hari Sabtu. Karena mereka full ada petugasnya sepanjang hari kerja.
Oke. Untuk jamnya pun juga bebas Pak. Boleh jam berapa aja? Iya. Oh, oke. Nah itu tadi kan persiapan program. Nah ketika dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya? Jadi misalnya apakah volunteer ini datang diantar oleh timnya Dewi, atau setiap kali datang harus ada timnya Dewi atau enggak, atau gimana pelaksanaannya? Jadi untuk pelaksanaannya sendiri kami menurunkan 3 orang Pak, 2 orang volunteer tersebut dan 1 orang itu perwakilan dari panitia cerdas. Panitia. Ya, kami sudah membagi jadwal-jadwalnya begitu Pak. Jadi mereka bisa diawasi gitu Pak. Ya. Entah dari sipirnya maupun dari kaminya gitu Pak. Oke, jadi supaya programnya nggak kemana-mana, interaksi dengan warga binaan juga sesuai dengan prosedur gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pengalaman nih, kesan gitu ya selama proses pengajaran di 2 lapas yang berbeda. Yang Dewi amati, ada perbedaan nggak pengajaran di Lapas Paledang Bogor dengan pengajaran di LPKA Cinere Jakarta? Ada perbedaan atau sama aja? Ada sih, tapi saya lebih melihat perbedaan di sana dan prasarananya Pak. Oh gitu. Yeah. Oh justru dari penerimaan di sana ya? Iya. Itu mempengaruhi program kita berjalan seperti apa gitu maksudnya? Sebenarnya nggak pengaruh, cuma lebih ke gimana ya? Bukan kasihan sih, kayak kan mereka, jadi kalau di LPK sendiri itu ada bangku kuliah gitu Pak, jadi kayak bangku terus langsung meja gitu. Nah mereka bisa langsung nulis begitu kan Pak, kayak kita di ruang kuliah gitu ya. Tapi kalau di LPKA cuma bangku doang seperti ini Pak, nggak ada mejanya. Nggak ada mejanya. Kalau di LPK maksudnya di Lapas Bogor. Lapas Bogor. Iya. Ini kalau nulis harus begini. Iya, harus sampai kayak gini kan. Ada nggak nyaman ya? Ada yang udah tua gitu ya Pak, kasihan Pak gitu. Terus kalau misalnya rasa excitednya mereka entah di Lapas Bogor maupun LPKA, ya mereka sangat excited banget Pak terhadap pengajaran dari kami begitu Pak. Excitednya terhadap pengajaran apa terhadap orang-orangnya? Karena berhadapan dengan mahasiswa mungkin ya, selama ini mungkin mereka belum pernah gitu ya. Iya mungkin. Terus gitu. Juga ya mereka kayak kita kan di minggu terakhir mengirim survei apakah kesan dan pesan dari warga binaannya gitu. Meminta feedback dari mereka. Bagus sekali. Terus feedbacknya mereka bilang kayak mereka sangat berterima kasih kepada kami karena kami memberikan pengajaran secara gratis begitu Pak. Mereka yang sebelumnya tidak bisa membaca atau menulis sekarang sudah mulai bisa begitu Pak. Terus mereka merasa termotivasi Pak, gitu, Pak oleh adanya kegiatan ini, karena kita tidak hanya mengajar Pak, kita juga memberikan motivasi seperti misalnya kalau nggak Pak, semua orang punya kesalahan gitu Pak, nggak apa misalkan kamu udah bertobat gitu pasti bakalan semua bakalan baik-baik aja lagi begitu, nggak apa-apa terus kejar mimpi itu, nggak, kalian masih muda begitu sih Pak. Jadi memotivasi juga ya, nggak cuma ngajarin pelajaran tetapi juga memotivasi mereka. Jadi maksudnya ketika keluar dari lapas mereka nggak mengalami demotivasi, nggak merasa rendah diri gitu ya. Bagus sekali. Nah itu kan feedback dari mereka. Nah dari pengajar sendiri, dari panitia, bagaimana kalian melihat tingkat keberhasilan warga binaan yang kalian latih atau kalian didik? Apakah dari datang itu mereka menguasai misalnya 20%, ketika selesai pengajaran mereka menguasai misalnya 70%. Pengamatan itu terjadi nggak? Gimana hasilnya kira-kira? Jadi di setiap akhir pengajaran, setiap akhir kelas gitu Pak, kita ada kuis Pak untuk melihat. Iya, tiap kali pertemuan? Iya, setiap pelajaran ada kuis. Jadi, yang sebelumnya ada yang salah 3 begitu Pak. Terus seiring berjalannya waktu salah 1 gitu Pak. Jadi kecenderungannya berkurang kesalahannya. Iya, terus kalau yang di Lapas Paledang juga Pak, makanya nggak bisa baca gitu. Terus minggu depannya udah sedikit-dikit bisa. Terus bahkan teman saya yang sering ke Lapas Paledang itu anak BKK juga tadi Pak, bahasa Korea. Mereka sudah bisa hafal gitu Pak.
bahasa Koreanya. Diajarin bahasa Korea juga? Iya, Oh, jadi kadang-kadang volunteernya itu mengajarkan. menyisipkan Iya, ya? kan ada yang bahasa Rusia, Pak. Oh, iya? Iya, ada yang bahasa Wow. Cina gitu. Jadi kayak mereka belajar sedikit gitu, Pak. Makanya pas sarannya di tahun depan mereka bilang, "Kak, coba adain kayak belajar bahasa juga budaya." Bahasa asing? Bahasa asing gitu, nggak cuma bahasa Inggris, Kak, gitu. Oh, saran dari mereka justru Iya, itu? saran dari mereka justru itu. Oh, bagus sekali. Jadi mereka udah bisa annyeonghaseyo. Iya, iya. Oh, kamsahamnida Iya, gitu. Wah, hebat sekali. Iya, gitu, Pak. Oke. Nah, kalau untuk itu kan pengajaran mata pelajaran. Nah, kalau keterampilan bagaimana respons mereka? Kan tadi dibilang tim kalian mengajarkan menulis surat, apalagi melukis ya. Itu gimana? Mereka itu perlu apa enggak? Apa mereka lebih memerlukan pelajaran gitu? Kalau dari kami itu keterampilan itu sebenarnya untuk mengasah kreativitas dan imajinasi mereka, Pak, di akhir. Ya, jadi untuk mata pelajaran keterampilan itu kami menyisipkannya tuh di setiap akhir bulan, Pak. Jadi kan ada 4 minggu, jadi 3 minggu awal itu pelajaran biasa. Nah, iya pelajaran besar. Terus Minggu yang minggu keempat keterampilan. Gitu, Pak. Untuk ya kayak refreshing, Pak, gitu. Iya. Oh, begitu. Jadi bukan yang menjadi wajib ya, cuma karena untuk biar mereka tidak bosan. Iya, tidak bosan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Itu kan tadi sudah persiapan, pelaksanaan gitu ya. Oke, sebentar. Pada pelaksanaannya ini kan kalau tidak salah kita masih dalam masa PPKM yang agak tinggi waktu itu ya, PPKM 3 dan 2 kalau nggak salah. Para volunteer mengalami kesulitan nggak melakukan perjalanan, izin dari orang tua mungkin, itu gimana pengalaman mereka? Ya. Jadi sebelum kami menerima volunteer itu, kami dari awal sudah membuat syaratnya gitu, Pak. Syaratnya itu semacam kontrak kerja gitu ya? Harus ada tanda tangan dari persetujuan orang tua gitu, Pak. Kalau misalnya menyetujui gitu, Pak. Anaknya ikut program. Lalu juga kami menerima volunteer itu juga berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, Pak, biar tidak jauh. Kan di Cinere dan Bogor ya, Pak. Jadi kami berusaha mungkin untuk menerima volunteer yang tidak jauh perjalanannya, Pak, gitu. Radius tempat tinggalnya tidak jauh. Oke, dan kebanyakan memang pas ya, maksudnya yang orang Bogor yang ngajarnya di Bogor, yang orang mungkin Jagakarsa ngajarnya di Cinere gitu ya. Oh, bagus sekali. Oke, jadi secara umum mereka tidak masalah. Nah, kalau misalnya waktu masa pelaksanaan itu, ini misalnya ya, kalau misalnya ada dari teman kalian yang terpapar virus selama proses, ada skenario mitigasi nggak? Apa yang dilakukan, harus bagaimana, disiapkan nggak waktu itu? Jadi kalau sebelum turun ke lapas, itu kalau di LPK sendiri itu harus melakukan swab, Pak. Antigen ya? Di sana langsung. Oh, di sana langsung disediakan? Disediakan. Jadi saya sempat bertanyakan, Pak, sama ibu perawatnya, Bu, kalau misalnya ada yang positif gimana? Ya langsung disuruh pulang gitu, Pak. Terus juga nanti berarti yang turun cuma 2 orang doang gitu, Pak. Ya mungkin untuk dari kami, mungkin kami memberikan semacam semangat atau misalnya biasa, Pak, zaman sekarang kayak GoFood makanan gitu, Pak. Menyediakan bantuan makanan ya. Karena itu bagian dari tanggung jawab tim, maksudnya gitu ya. Oke, bagus sekali. Tapi alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada, selama 3 bulan itu tidak pernah Alhamdulillah. satupun yang terpapar virus corona. Alhamdulillah, Pak. Oke. Nah, selama pelaksanaan itu kita masuk ke topik berikutnya, tantangan apa yang kalian rasakan? Tantangannya Yang paling berat apa, yang paling enteng apa? karena ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara full offline ya, Pak. Mungkin perizinan sih, Pak, paling iya. Jadi kita kan perizinan maksudnya ke mitra atau dari kampus? Kalau dari kampus, dari Pak Hadil sendiri alhamdulillah mengizinkan. Wah, hebat Terima sekali. kasih banyak, Pak, sudah diizinkan secara offline. Terus? Dari luarnya sih, Pak, dari mitranya. Karena mereka di sana juga punya prosedur gitu ya. Oke. Mereka kan mengikut pemerintah ya, Pak. Kita kan kerjasamanya sama Kementerian Hukum dan HAM, terus kantor wilayah gitu, Pak. Jadi dari lapasnya sendiri itu nggak punya wewenang untuk memutuskan. Iya, betul, Pak. Jadi kita harus mengirimkan izin ke
Kanwil. Iya, Kanwil, ke Kemenhukam begitu Pak. Nah, jadi kita deg-degannya di situ Pak, kayak apakah diizinkan atau enggak begitu Pak. Usaha apa yang kalian lakukan supaya izin itu diberikan? Nah, itu yang paling penting. Ilmunya apa? Jadi karena kita lebih mengutamakan preventif ya Pak. Jadi kayak kita mencoba sekecil mungkin mencegah tersebarnya virus itu Pak. Kayak misalnya seperti yang saya bilang, kita turun cuma 3 orang, kita turun hanya 3 orang kok Pak gitu. Gitu. Terus juga dilaksanakan setiap hari, setiap minggu aja Pak, 1 minggu. 1 kali. Terus kita juga sudah vaksinasi begitu. Oke. Jadi meyakinkan dengan cara itu ya. Dengan cara seperti itu gitu. Dan akhirnya mereka memberikan izin di kedua lapas yang berbeda dan 2 kanwil yang berbeda itu kan ya. Satu Jawa Barat dan satu DKI. Jadi tantangan terberatnya itu. Kalau yang lain tantangannya apa? Untuk program misalnya, apakah ada yang jenuh, apakah ada warga binaannya yang susah dikendalikan mungkin, itu gimana? Untuk warga binaannya alhamdulillah Pak, mereka baik-baik menurut Pak. Nggak ada masalah sama sekali Pak. Nggak ada masalah serius dan ya nggak ada sama sekali. Kalau tantangannya itu sama sih Pak, lebih ke mitra seperti yang pada di LPK itu yang 3 minggu terakhir itu yang Pak LPK menyarankan untuk pindah ke hari kerja. Hari kerja. Tapi kan karena kita kuliah betul Pak. Terus juga kan jadwalnya juga banyak yang bentrok ya Pak ya. Kita kan juga apalagi yang datang 3 orang ya, mencocokkan jadwal kosongnya susah. Terus beda-beda jurusan juga Pak. Ada yang Rusia, arkeologi atau sastra Indonesia kan. Jadi volunteer ini semuanya anak FIB ya, mahasiswa FIB ya. Tidak mengambil dari mahasiswa fakultas lain. Ya, tidak, karena kita dari di bawah BEM FIB UI. BEM FIB UI ya. Bagus sekali. Oke, jadi tantangannya relatif bisa diatasi ya. Nah, setelah melakukan kegiatan itu selama 3 bulan dengan tantangan-tantangan, kalian membayangkan di tahun mendatang itu akan melakukan apa gitu, atau evaluasinya apa, proyeksinya apa, mungkin apakah menambah jumlah mitra, misalnya sekarang nih tahun lalu 2, ya udah kita berhasil, kita tambah yuk jadi 5. Nah, proyeksinya gimana tahun mendatang? Kalau tahun mendatang saya sebagai ketua pelaksananya inginnya tuh Pak cukup di 2 mitra, di 2 tempat cukup, tapi warga binaannya justru Pak, dan anak di permasyarakatan yang lebih banyak gitu. Jadi kan kita sebelumnya hanya 10 orang ya Pak. Per satu sesi itu? Iya, karena keterbatasan ruangan juga, harus jaga jarak juga Pak di dalam ruangannya. Terus juga jadi karena COVID gitu, jadi nggak berbanyak-banyak dalam satu ruangan gitu Pak. Jadi kami cuma 10 orang. Nah, 10 orang itu kita yang milih atau lapas yang memilih? Lapas yang milih Pak. Jadi maunya menambah jumlah warga yang dilatih ya? Penambahan jumlah orang yang dilatih. Jadi kalau tempat tetap, tapi orang yang dilatih kalau bisa nambah gitu. Dan konsep acaranya mungkin bisa lebih meriah lagi Pak. Apa itu maksudnya? Maksudnya apa ya? Misalnya lebih banyak hiburan? Ya bisa seperti itu, atau lebih banyak variasi-variasi cara mengajarnya gitu Pak. Misalnya bisa bawa bisa ngajar literasi sosial, bisa bawa globe gitunya langsung Pak, lihat nih misalnya sini gitu sih Pak. Penambahan alat peraga salah satunya ya. Gitu. Tadi saya lupa. Ini kan kalian berhadapan dengan warga binaan lapas gitu ya. Pasti kan ada kebingungan untuk beradaptasi, interaksi dengan mereka. Apa sih tips melakukan ice breaking, mencarikan suasana pertama kali gitu dengan orang baru, dan ya mereka adalah notabene adalah warga binaan lapas. Caranya gimana ice breakingnya? Jadi karena dari LPKA sendiri itu usianya semuanya laki-laki, terus LPKA yang di Cinere, semua laki-laki. Semua laki-laki, terus umurnya 18 tahun ke atas, ke bawah. Ya. Itu karena kebetulan saya punya adik laki-laki juga Pak, yang segitu, mungkin saya menganggap mereka juga adik kayak gitu Pak. Jadi kayak bukan mengajar sih Pak, lebih kayak ke teman gitu Pak, ke adik gitu Pak, kita gitu. Gitu. Terus kayak yaudah misalnya kita mancing-mancing mereka untuk lebih terbuka gitu Pak. Karena emang pada dasarnya mereka juga
sudah terbuka sama kita Pak. Jadi mereka bilang gitu ke saya, sebenarnya kita Kak tergantung yang ngajar Kak. Kalau yang ngajar kalau yang ngajar seru, kita seru. Kalau yang ngajar pendiam, kita diem gitu Kak. Seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman pengajar lain gitu Pak, kayak untuk nggak apa-apa, ceria aja gitu, ngobrol aja kayak sama teman biasa gitu, kayak sama adik. Jangan anggap kalian pengajar. Kalau misalnya anggap kalian pengajar, kalian ngelihatnya beda. Menjaga jarak gitu ya. Menjaga jarak. Ini anggap aja teman atau adik tingkat biasa, cuma jangan lupa ada batasan. Jangan terlalu terbuka, lupa dengan identitas pribadi, itu kan harus dijaga ya. Oke. Nah, terakhir nih mungkin sebagai penutup sesi kali ini, episode kali ini, apa sih harapan Dewi sebagai ketua tim pelaksana cerita dari Lapas tahun ini? Apa harapannya? Untuk cerita apa aja? Mau terhadap orang yang kalian latih, mau terhadap tim kalian, mau terhadap apa aja setelah mengikuti program ini? Untuk dari warga binaan dan aktif permasyarakatannya, semoga mereka mendapat manfaat yang yang benar-benar berguna Pak bagi mereka. Mereka terus ingat sama kita begitu Pak. Karena jujur saja saya tersentuh gitu Pak. Jadi kan saya pernah jadi itu bukan waktunya saya untuk mengajar Pak. Jadi kayak saya cuma saya ada urusan begitu Pak. Jadi harus ke sana. Nah, saya nggak sengaja bertemu salah satunya Pak. Terus mereka langsung nyapa gitu kayak, warga binaan. Iya, langsung nyapa saya kayak Kak Sarah gitu kan. Berarti kan mereka ingat sama saya Pak. Nickname kamu Sarah di sana. Jadi semoga aja mereka masih ingat kita terus dan masih ingat apa yang kita ajarin gitu Pak. Terus kata-kata motivasinya, semoga mereka tetap semangat, mereka tetap ingat kalau misalnya masih banyak ada orang yang mau bantu kalian jangan pernah ngerasa ngerasa sendiri dan ngerasa nggak dibutuhin, nggak ada yang ngebantu kalian, nggak ada, pasti ada gitu Pak. Nah, kalau harapan buat tim sendiri dan BEM FIB apa? Untuk tim sendiri, semoga dengan adanya kegiatan ini mereka terbuka pikirannya Pak, dan dan mereka dapat melihat langsung Pak, kalau misalnya orang-orang yang di balik lapas tuh juga nggak seserem yang kalian kira loh gitu. Stigma kalian tuh ternyata salah loh gitu Pak. Jadi, terus mereka juga dapat mampu gitu Pak, sharing ke teman-temannya kayak saya ke lapas nggak kayak gitu kok gitu, anak-anaknya baik gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang ada misalnya ketemu sama orang lapas, orang yang baru keluar dari penjara gitu Pak, langsung kayak takut seru enggak gitu Pak. Langsung ada stigma gitu ya? Stigma gitu, enggak kok, mereka baik-baik gitu, pada dasarnya mereka baik-baik gitu Pak. Terus juga pengennya saya kalau misalnya kayak dari saya sendiri, kalau misalnya saya nggak tahu sih kapan Pak, doain aja. Kalau misalnya nanti udah gede kali Pak. Bukan sekarang udah gede nih. Maksudnya nanti udah lulus. Iya lulus, udah banyak gitu. Saya pengen sih Pak kayak membuat kayak yayasan keterampilan gitu Pak bagi mereka gitu sebelum kembali ke dunia masyarakat. Iya, kembali masyarakat. Jadi semacam PKBM gitu ya. Mereka punya skill dulu gitu Pak, atau kayak membuat kayak tempat kerja gitu Pak. Mereka biar bisa kalau udah keluar dari lapas kan mereka lama ya Pak, 6 tahun, 10 tahun. Pasti kan kalau keluar bingung gitu kan Pak. Ada culture shock gitu ya. Ada culture shock, makanya sebelum itu kita harus punya tempat untuk beradaptasi dulu Pak, itu baru mengirim mereka ke dunia luar. Terjun ke masyarakat. Kapok nggak ikut kegiatan kayak begini? Enggak Pak, saya banget ya. Dari awal pertama kali saya masuk jadi staf Departemen Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan, sejujurnya ini adalah program yang sangat menarik Pak. Kayak, saya tidak pernah dengar ada mahasiswa atau orang yang mengajar di lapas Pak, jujur saja seperti itu Pak. Jadi saya biasanya di SD gitu ya? Di SD, di sekolah. Makanya ketika ada program ini saya sangat tertarik dan saya mau untuk mendedikasikan diri saya untuk ke program ini begitu Pak. Soalnya banyak banget Pak, jadi kan kami share untuk open volunteers itu ke Instagram ya Pak. Dari luar mahasiswa FIB itu banyak banget yang nanya kayak
ini atau ini boleh join nggak? Tapi pengen ikut mereka. Iya, pengen ikut. Karena ini merupakan setahu saya salah satunya program di UI, ya, maupun di luar yang mitranya adalah lapas. Iya, begitu Pak. Hebat sekali dong. Iya, seperti itu Pak. Oke. Terus kalian sudah pernah mempublikasikan kegiatan ini nggak ke masyarakat sebelumnya? Dalam bentuk apa gitu misalnya? Ya, jadi kami lebih memfokuskan ke Instagram Pak. Oh, di Instagram mediumnya. Cerdas FIB. Alhamdulillah naik banget followersnya Pak. Sekitaran 300 naik Pak. Oh, udah bisa di endorse dong sama skincare. Belum ya? Belum. Oke, pernah istilahnya kan sekarang nge-tag nggak lembaga-lembaga yang mungkin bisa dijadikan mitra, sponsorship atau donatur nggak? Misalnya nge-tag yang berhubungan ya, misalnya lembaga tertentu di kementerian, Pak ikut yuk join sama kita, pernah kayak gitu nggak sebelumnya? Sebelumnya itu belum pernah. Belum pernah ya? Karena kami juga sedikit kebingungan kalau nyari sponsornya itu kalau di lapas tuh apa gitu Pak. Oh, belum pernah dicoba ya? Mungkin itu bisa dicoba. Jadi misalnya laporan kegiatan di Instagram, terus nge-tag Instagramnya UNHCR misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Atau UNDP, atau kantor apa di Uni Eropa, atau misalnya Kementerian Sosial kita punya. Nah, mungkin itu bisa dicoba. Jadi supaya, ini saran ya, supaya mungkin program kalian bisa lebih luas, lebih sustain gitu kan. Jadi nggak cuma sekali setahun, jadi bisa berkelanjutan. Oke, mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan? Sampaikan ke teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, orang-orang di balik lapas, di balik jeruji itu tidak seperti yang kalian kira. Mereka tuh pada dasarnya baik-baik, cuma kebetulan aja lingkungannya itu tidak mendukung Pak, lingkungannya tidak sebaik kita Pak. Jadi mereka agak salah jalan. Tapi di lapas sendiri itu berdasarkan pengalaman saya, mereka justru menjadi orang yang sangat baik Pak. Seperti misalnya azan nih, terus mereka langsung, Kak kita mau sholat dulu boleh? Iya, terus mereka bahkan udah ada yang hafal juz Pak. Iya, terus mereka kan kita sering nanya gitu ceritanya apa gitu, ada yang mau jadi ustadz gitu Pak. Terus iya ada agama gitu, ada yang mau jadi ustadz, ada yang mau masuk UI Pak. Wah, iya keren banget. Harus dibantu dong. Mereka dia ini sering nanya gitu ke kita kayak sebelumnya kayak, Kak saya mau ikut mapala UI gitu ya. Kayak gitu, iya. Ya udah kita masuk aja nggak apa-apa gitu. Terus kayak nanya-nanya, Kak kalau misalnya mau jadi jaksa itu harus masuk ke jurusan apa? Kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya mereka punya mimpi yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada di sekitar kalian, jangan mengucilkan ya. Jangan mengucilkan gitu Pak. Jangan harus stigma dan pada dasarnya semua manusia itu sama dan kita harus memanusiakan manusia, seperti itu Pak. Oke. Baiklah, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Kita sudah mendengarkan banyak pengalaman Dewi sebagai ketua tim cerita dari lapas, salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki atau dikelola oleh BEM FIB UI, dijalankan di 2 tempat selama 3 bulan dengan tim mereka yang sudah dibentuk. Dan ya seperti tadi sudah kita dengar, banyak sekali pengalaman seru dan tantangan yang bisa diatasi mereka. Dan terakhir tadi Dewi menyebutkan mereka mendapatkan semacam insight baru, wawasan baru tentang kehidupan ya. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua yang menyimak episode podcast FIB UI kali ini. Kita berjumpa lagi di episode yang lain, di topik-topik yang berbeda. Sampai jumpa. Dadah. Sukses buat Dewi dan teman-teman.